warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mengucapkan syukur kepada Allah dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nama saya Arfandi, mahasiswa PCB dalam jabatan tahun 2020, angkatan 2, kelas 2, kelompok 1, Universitas Pakuan. Berikut ini merupakan formulir pendaftaran, bukti bahwa saya sudah mendaftar UKIM dan UPI. Pada hari ini, Senin 23 November 2020, saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan praktek mengajar luring pada kelas 4, tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 di SD Negeri 3 Darul Hikmah, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Pembelajaran yang saya lakukan menggunakan pendekatan saintifik, sedangkan model pembelajaran menggunakan sistem penilaian. Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu saya, terutama para dosen FKIP Kampus Pakuan, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya, serta Kepala Sekolah dan Dewan Guru SD Negeri 3 Darul Hikmah. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan video ini. Aceh Jaya, 23 November 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Ada makan semuanya? Semangat hari ini untuk belajar? Baiklah. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin terlebih dahulu kalian tepuk semangat, biar kita semangat. Ayo, siapa dulu yang pimpin bisa tepuk semangat? Ya, Khalid, coba maju ke depan. Baiklah teman-teman, kita akan tepuk semangat. Tepuk semangat. Ya, terima kasih buat Khalid. Coba jangan dulu ya. Coba Bapak satu lagi ingin tepuk PPK. Bisa tepuk PPK-nya? Bisa. Coba lanjutkan Khalid. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Hormat, cerdas, menyenangkan, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Khalid. Baiklah, anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, ada baiknya Bapak ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Adrika Mulia, Ahmad Maulana Iqbal, Aura Munira, Jud Anissa Satya, Jud Diana Fatia. Ya, terima kasih Bapak telah mengabsen. Semoga kita hari ini dapat menjalankan pembelajaran di kelas dengan baik, dengan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Sebelum memulai pembelajaran, yaitu kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran ke-1. Nah, ada baiknya untuk diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Baiklah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran. Coba diperhatikan di PowerPoint yang telah Bapak buat. Di sini ada lagu
dari Sabang sampai dengan Merauke. Bisa semua kan lagu ini? Bisa. Bisa semua? Bisa. Nah, sekarang kita nyanyi sama-sama dengan mengikuti video yang telah Bapak sediakan. Nyanyi semuanya ya. Nah, baiklah, kita telah menyanyikan lagu dari Sabang sampai dengan Merauke yang diciptakan oleh R. Suharjo. Nah, karena dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, karena kita ketahui bersama Indonesia ini adalah negara kepulauan. Nah, jadi kita harus cinta tanah air sehingga kita tidak memecah belahkan bangsa terhadap kebinekaan Tunggal Ika Republik Indonesia. Baiklah, anak-anak Bapak semuanya, anak-anak yang hebat semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu ya tentang pembelajaran yang telah kita pelajari minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat? Ya, apa nak? Pekerjaan di sekitarku. Pekerjaan di sekitarku. Ini kelompok anggur masih ingat apa nak? Pekerjaan di sekitarku. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran. Pada hari ini kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui pada hari ini? Coba diperhatikan ke papan tulis atau slide yang telah Bapak buat. Yang pertama, setelah menonton dongeng. Nah, dongeng ini berasal dari Kalimantan Barat ya. Tupai dan ikan gabus. Pada video dari YouTube, siswa mampu menilai cerita dongeng secara detail. Yang kedua, kita perhatikan lagi. Setelah menonton dongeng Tupai dan ikan gabus, melalui video yang ditampilkan, kalian mampu mengkomunikasikan penilaian cerita secara lisan dan tulisan dengan detail. Kemudian yang ketiga, setelah membaca teks tentang perajin kayu, kalian mampu mengkomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya secara terperinci. Nah, jadi inilah tujuan pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Karena kenapa? Sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus mengetahui dulu apa tujuannya. Agar pulang dari sini nanti kalau berbicara sama orang tua, tahu apa yang kalian pelajari hari ini dan apa yang kalian peroleh pada hari ini. Jadi inilah tujuannya. Ya, apa semuanya ya? Baiklah. Ini, siapa yang bisa baca ini? Kali, ya, coba baca dengan suara yang jelas. Seorang pendongeng. Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua tadi. Temanku, apa pekerjaan orang tuamu? Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak di antaranya yang mendongengkan. Adakah pendongeng seperti kamu? Ini sudah dibacakan oleh teman kita, yaitu tentang pendongeng. Apa itu pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah atau di sekolah, ada nggak pendongeng kira-kira? Ya. Ada. Kalau di rumah siapa?
kalau di rumah ada ibu yang biasanya suka mendongeng. Kalau di sekolah ada bapak dan ibu guru mendongengkan cerita, yaitu menyangkut dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ini gambar apa anak-anak? Tupai dan ikan gabus. Tupai dan ikan gabus. Tupainya di mana nih? Tupainya ada. Ikan gabusnya? Kira-kira mereka lagi mengerjakan apa kira-kira menurut pemahaman anak-anak semuanya? Mereka lagi berbicara. Apa yang mereka bicarakan nanti kita dengarkan cerita. Coba kita lihat dulu. Nah, nanti ini gambar tupai dan ikan gabus. Ya, masih ingat kan yang Bapak sampaikan tadi? Dongeng ini berasal dari Kalimantan Barat. Nah, kita dengar ya video dongeng tupai dan ikan gabus. Dengar baik-baik ya, semuanya dengar ya. Nah, karena di sini nanti setelah mendengarkan cerita ini ada LK yang harus kalian kerjakan. Yang ada LK yang harus kalian diskusikan bersama kelompok masing-masing. Jadi kalau kalian tidak mendengarkan cerita dengan baik, nanti tidak bisa menjawab LKPD yang Bapak bagikan. Kisah persahabatan si tupai dan ikan gabus. Pada zaman dahulu kala hiduplah dua sahabat di suatu telaga, yaitu ikan gabus dan tupai. Persahabatan mereka yang kuat itu sudah mereka jalin sudah sangat lama dan penuh dengan kesetiaan. Apabila salah satu sahabat mereka sedang dalam kesusahan, mereka saling membantu. Seperti itulah persahabatan ikan dan tupai terjalin selama bertahun-tahun. Suatu hari si ikan gabus pun jatuh sakit. Kondisi badannya sungguh sangat memprihatinkan. Si ikan gabus sangat terlihat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Si tupai pun dengan setia menemani sahabatnya itu yang sedang sakit. Gabus, aku akan menemanimu sampai kau sembuh, wahai sahabatku, ucap si tupai kepada si ikan gabus. Terima kasih sahabat, engkau memang terbaikku tupai, jawab si ikan gabus dengan nada yang lemah. Gabus, sekarang kau harus makan dahulu agar kau bisa cepat sembuh. Si tupai membujuk agar ikan gabus mau makan karena dari tadi si ikan tidak mau makan. Namun tetap si ikan gabus menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku ingin makan, rasanya semua makanan tidak enak di mulutku, ucap si ikan gabus sambil menolak suapan si tupai. Apakah kau ingin makan yang lain? Yang penting kau mau makan. Katakanlah sahabatku, aku akan mencarikan untukmu, tawaran si tupai kepada si ikan gabus. Benarkah wahai sahabatku? Kau mau mencarikan untukku? Tanya si ikan gabus. Benar sahabatku, aku akan mencarikannya untukmu. Kita telah mendengarkan cerita dongeng tupai dan ikan gabus. Jadi ada satu kata, ya, apa satu kata atau satu kalimat? Hikmah di akhir cerita tadi apa? Berbuat baiklah kepada teman. Berbuat baiklah kepada teman. Ada yang masih ingat yang lain? Nah, ya, coba tunjuk ke depan yang besar sana. Tunjuklah. Coba. Coba. Ya, jika tepuk tangan dulu buat anak bapak yaitu Aura Munira. Jika kita telah berjanji, kita harus menempatinya, ya, menempati janji tersebut. Jangan sekedar janji, terus kita menghindari itu tidak
Tidak boleh, dah silakan. Ya, mantap. Nah, coba diperhatikan ya. Kita dari tadi berbicara tentang dongeng. Ya, apa itu dongeng? Dongeng adalah sebuah cerita dari kelompok apa? Kelompok jeruk. Dongeng adalah sastra lama. Ya, semuanya tepuk dulu, buat kelompok semuanya. Ya, tapi sudah tahu tentang dongeng. Nah, jadi kita lihat yang Bapak tulis apa. Nah, siapa yang bisa baca? Ya, Bapak pengen dari kelompok jeruk dulu. Coba, nak, bangun nak. Bangun dari situ aja. Nah, bangun. Nah, coba. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa berupa fiksi, tidak nyata, atau khayalan. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau juga cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang yang mempunyai fungsi untuk dapat mengajarkan nilai-nilai moral serta juga sebagai hiburan. Nah, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Fatia. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa berupa fiksi tidak nyata atau khayalan. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau juga cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang kita yang mempunyai fungsi untuk dapat mengerjakan nilai-nilai moral, ya, nilai-nilai moral dalam kehidupan kita sehari-hari, serta juga sebagai hiburan. Nah, dalam sebuah cerita tersebut ada beberapa unsur yang harus kita ketahui. Ada 6 unsur. Nah, yang di sini disebutkan unsur intrinsik dongeng. Unsur intrinsik dongeng. Apa yang pertama? Tema. Ini kelompok anggur. Tokoh. Ya, tepuk tangan buat kelompok anggur. Ya, ada yang disebut tema, ada yang disebut pengertian tema, ada yang disebut tentang unsur satu lagi yaitu tentang tokoh. Kita lihat di sini ya, apa unsur yang pertama ya? Ya, tema. Kita lihat yang kedua, apa ya? Tokoh. Ya, itu unsur yang kedua. Yang ketiga, latar. Yang keempat, alur. Sudut pandang. Kemudian sudut pandang dan amanat. Inilah ada 6 unsur dalam sebuah cerita. Kita lihat lagi. Ini pengertian daripada tema. Siapa yang bisa baca? Khalid. Terus coba. Tema merupakan sesuatu bahasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Ya, itu pengertian daripada ya, ini latar. Latar merupakan ruang, waktu, suasana, serta juga alat pada peristiwa kejadian yang terjadi dalam sebuah karya sastra. Ya, kita lanjutkan. Ini Bapak suruh baca aja sama kelompok anggur. Coba baca kelompok anggur, siapa yang bisa baca? Coba saya. Alur apa? Suaranya besar, apa nih? Alur merupakan jalan cerita dalam sebuah karya sastra. Ini Bapak perlu baca sama kelompok jeruk. Sudut pandang. Coba baca. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam memandang sesuatu peristiwa dalam sebuah cerita. Ya, ini Bapak suruh baca lagi sama kelompok anggur sama Makfira. Suaranya besar, coba. Amanat merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan seorang penulis kepada
Nah, inilah unsur-unsur intrinsik dalam sebuah dongeng. Ada tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, dan amanah. Nah, berdasarkan cerita yang sudah kalian tonton tadi di atas, temukan unsur-unsur cerita yang ada dan tuliskan pada kolom berikut ini. Ya, sekarang Bapak telah membuat LKPD dan membagikan kepada kalian dengan mengerjakan bersama teman kelompok masing-masing. Ini ada 3 buah LKPD-nya. Ya, ini LKPD 1. Ya, ini kalian isi dan kalian diskusikan bersama teman-teman di kelompok masing-masing. Yang pertama kelompok apel. Yang kedua jeruk. Yang ini kelompok anggur. Kita bisa kan? Bisa kan? Bisa. Semuanya? Alhamdulillah. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan presentasi kelompok masing-masing. Ya, ayo siapa dulu? Kelompok siapa cepat ya? Siapa yang boleh cepat tadi? Kelompok A boleh. Terus coba kelompok apel. Judul adalah tupai dan ikan gabus. Tokoh tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Ya, baik, mantap. Tepuk tangan semuanya, semuanya, mantap. Oke, duduk. Selanjutnya kelompok jeruk. Suara apa yang kalian diskusikan tadi tentang sifat tokoh? Coba dibaca. Sifat tokoh: tupai suka menolong dan tanpa baris. Ikan gabus tidak peduli dengan orang lain. Tempat tepi pantai di Kalimantan Barat. Ya, jadi cerita ini tempatnya di Kalimantan Barat. Tepuk tangan semuanya, semuanya. Pesan moral: tolong menolong terhadap orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Ya, tepuk tangan semuanya untuk kelompok anggur. Baiklah, coba diperhatikan ya di PowerPoint yang telah Bapak buat. Tahukah kamu dalam bercerita? Nah, ini kalimat yang pertama Bapak yang baca. Tahukah kamu dalam bercerita? Coba disambung oleh kelompok anggur. Coba. Tahukah kamu dalam bercerita? Pendongeng sering menggunakan wayang yang tersebut dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Nah, ini sesuai dengan tema kita, ya. Berbagai pekerjaan atau pekerjaan orang tuaku. Ini wayang terbuat dari apa? Kayu. Wayang terbuat dari apa? Kayu. Wayang terbuat dari kayu yang dibuat oleh pengrajin kayu. Nah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD yang kedua. Ya, ini juga mohon kalian diskusikan bersama kelompok masing-masing. Ini berdasarkan tag di atas, di sini disebutkan pekerjaan Ayah Beni. Kemudian nanti dijawab di bawahnya. Jawablah pertanyaan berikut. Apa produk yang dihasilkan dari pekerjaan Ayah Beni? Kalian diskusikan berdasarkan tag di atas, ya anak ya. Nah, terus coba dikerjakan. Ya, ini dijawab ya. Berdasarkan tag di atas. Apa pertanyaan? Baiklah, tadi kita telah mengerjakan LKPD yang kedua berdasarkan hasil diskusi kelompok masing-masing. Kalian kan sudah semangat, sudah cukup semangat. Nah, sekarang Bapak ingin melihat atau mendengarkan hasil diskusinya untuk dipresentasikan di depan. Ayo kelompok dulu yang pertama. Coba suaranya yang besar, ya, yang jelas suaranya biar kawan-kawan mendengarkannya.
Satu, apa produk yang dihasilkan dari pekerjaan ayah Beni? Kursi dan meja. Dua, apakah pekerjaan ayah Beni termasuk menghasilkan barang atau jasa? Jelaskan alasanmu. Iya, pekerjaan ayah Beni dapat menghasilkan barang atau jasa. Barang yang dihasilkan adalah meja dan kursi, sementara jasa yang dihasilkan adalah tukang kayu. Tiga, apa saja yang harus dikerjakan oleh pengrajin kayu? Satu, membeli kayu dan memotongnya. Dua, membentuk menjadi kursi, menghaluskan dan mengejarnya. Tiga, menjual kursi ke toko mebel. Ya, baik. Tepuk tangan buat kelompok jeruk. Perhatikan di sini, ya. Berikut adalah pengolahan kayu menjadi meja, kursi, dan lemari. Ya, kata kuncinya di sini apa? Pengolahan kayu. Ya, kita lihat list berikutnya. Nah, ini gambar yang pertama apa nih, Nak? Pohon di hutan. Pohon di hutan. Terus gambar yang kedua. Terus selanjutnya gambar yang ketiga. Kayunya diangkut ke kota. Terus selanjutnya Dibawa ke pengrajin kayu. dibawa. Ke pengrajin kayu. Wah, Bapak pengen tanya sama kelompok apa nih? Kelompok apel. Ya. Setelah dibawa ke pengrajin kayu, dibawa kemana lagi, Nak? Ke toko mebel. Selanjutnya kelompok jeruk. Dibawa setelah ke toko mebel, apa yang akan terjadi, Nak? Baru ada pembeli. Inilah proses pengolahan kayu. Ada gambar di sebelah ini. Ini dibuat dari apa? Dari kayu. Apa ini yang dibuat, Nak? Kursi, meja, dan lemari. Ada lagi nggak barang-barang yang terbuat dari kayu? Ada. Apa lagi selain contoh lemari, pintu, apa lagi? Jendela. Nah, Bapak semuanya coba diperhatikan gambar di sini. Ini adalah seorang pengrajin kayu. Ayo anak Bapak coba sebutkan selain yang telah kita sebutkan tadi tentang pengolahan kayu untuk meja, kursi, dan lemari. Nah, baiklah, kita telah mengetahui tadi tentang pengolahan kayu. Sekarang kita lanjutkan dampak kerusakan hutan bila kayunya terlalu banyak diambil. Ya, terlalu banyak diambil. Sudah pasti kayu tadi di mana diambilnya? Di hutan. Sudah pasti ditebang. Apa dampaknya? Coba kelompok ini baca. Apa dampaknya bila memang kerusakan hutan? Hilangnya kesuburan tanah, berkurangnya sumber air, punahnya keanekaragaman hayati, banjir, global warming. Nah, ini dampak kerusakan hutan bila kayunya terlalu banyak terlalu banyak diambil. Dari mana tadi kayu diambil? Hutannya di hutan Kalimantan, ya, Kalimantan Barat, ya. Nah, upaya yang harus kita lakukan agar hutan tidak rusak. Apa yang harus kita lakukan? Coba dibacakan oleh kelompok jeruk. Yang pertama apa? Reboisasi. Yang kedua? Yang ketiga? Menerapkan sanksi berat kepada pelanggar. Nah, coba diperhatikan. Ini Bapak yang baca, ya. Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu, hutan di Kalimantan sangatlah lebat dan merupakan paru-paru dunia penghasil oksigen. Akan tetapi,
kini pohon-pohonnya semakin berkurang. Sering kali karena kebakaran hutan. Ya, jadi diambil kayu tadi dari hutan Kalimantan. Nah, ayo mengamati. Ya, coba dibacakan oleh kelompok jeruk. Ya, coba baca Fatia. Perhatikan penampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna kuning menunjukkan hutan yang gundul. Ya, coba diperhatikan warna hijau menunjukkan adanya pohon. Warna putih menunjukkan hutannya sudah gundul. Tapi sudah gundul sudah banyak yang ditebang. Coba tahun 1950. Ini siapa yang bisa menceritakan pada tahun ini? Ya, Alif, apa? Coba. Di Tahun 1950 hutan hampir penuh. Hutan hampir penuh. Ya, masih penuh hutannya, masih hijau kan? Ya. Terus pada tahun 1985 hutan berkurang. Hutan sudah mulai berkurang. Nah, ini LKPD Bapak buat, mohon kalian diskusikan bersama teman sebangsumu. Siap semuanya? Alhamdulillah. Ayo sekarang presentasikan ke depan hasil diskusi kalian bersama temanmu. Karena di sini tadi kan ada dua pertanyaannya kan? Nah, sebentar ya. Nah, yang pertama ini, menurutmu bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan? Kemudian di bawahnya ada pertanyaan lagi, juga kalian harus mendiskusikan. Bandingkan kenampakan hutan, itu juga kalian telah menjawabnya. Nah, nanti dibaca aja di depan, tidak ada masalah. Yang kedua, menurutmu mengapa kenampakan hutan pada tahun 1950 dan 2010 sangat berbeda? Ya, nanti kalian jawab. Kalian bacakan yang telah kalian diskusikan tadi. Ya, siapa yang pertama? Ya, kelompok apa namanya nih? Kelompok Anggur. Tahun 1985 hutan di Kalimantan masih luas. Pada tahun 2000 hutan di Kalimantan mulai berkurang. Pada tahun 2005 hutan di Kalimantan banyak berkurang. Pada tahun 2010 hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. 5. Tahun 2020 hutan sama sedikit dan pemukiman semakin luas. Ya, terima kasih. Mati pembelajaran pada hari ini ya telah habis materinya. Nah, sebelum kita tutup, Bapak ingin merefleksi atau bertanya jawab kepada anak-anak Bapak semuanya apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, ayo siapa yang bisa menjawab nomor 1? Tentang dongeng. Ya, Bapak tulis di sini ya. Tentang apa? Tentang dongeng. Tentang dongeng. Nah, baiklah, tadi kita telah menyebutkan atau Bapak bertanya jawab tentang refleksi. Nah, sekarang Bapak ambil atau Bapak tuliskan dalam sebuah kesimpulan apa saja yang telah kita pelajari pada hari ini. Kesimpulannya adalah diperhatikan. Yang pertama, dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa berupa fiksi atau khayalan. Yang kedua, unsur intrinsik dongeng antaranya tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, dan keamanan. Yang ketiga, wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Yang keempat, berbagai macam pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang menghasilkan barang, meja, kursi, pintu, dan juga ada yang menghasilkan jasa. Apa jasanya? Mengajarkan ilmu, menjaga keamanan, dan tukang pangkas. Kemudian yang kelima,
Dampak kerusakan hutan diantaranya hilangnya kesuburan tanah, berkurangnya sumber air, banjir, dan pemanasan global. Yang keenam, upaya yang harus dilakukan adalah melakukan legalisasi, melakukan sistem tebang pilih, menindak tegas orang yang merusak hutan. Jadi, anak-anak Bapak, inilah kesimpulan pada hari ini. Apa saja yang telah kita pelajari dari pagi tadi sampai pada detik ini. Jadi, setelah ini Bapak akan berikan evaluasi, soal evaluasi, kemudian kalian jawab. Ini bukan lagi diskusi ya, soal evaluasinya. Tapi ini kalian kerjakan masing-masing. Sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya? Nah, baiklah, mohon dikumpulkan dan diambil oleh ketua kelas. Ya, ambil ketua kelas. Sudah, baiklah. Hasil jawabannya ini akan Bapak kasih tahu dan akan Bapak folderkan di map masing-masing. Ya, jadi ini Bapak kasih tahu minggu depan. Jadi anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita tutup, Bapak ingin menyampaikan materi selanjutnya. Jadi coba lihat dulu, coba diperhatikan dulu. Materi selanjutnya yang harus kita pelajari adalah pembelajaran kedua tentang makna yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian Bapak juga ingin menyampaikan pesan moral kepada kalian. Ya, sampai ke rumah nanti Ibu jangan lupa belajar atau mengisikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu, guru, dan Bapak guru di sekolah. Kemudian jangan lupa salat. Kemudian baju nanti disimpan yang bagus. Sampai ke rumah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu. Ya, paham kan? Paham? Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Ayo nak, siapa yang memimpin doa? Penutupan ya, Buat kita berdoa bersama-sama ya. Dan terima kasih. Baiklah, semoga kita jumpa di minggu berikutnya dengan Bapak kembali. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sebelumnya Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.